Kita bahan dasarnya semua dari air cucian beras. Bahan kedua yaitu molase. Yang keduanya biasanya kita kalau masak sayur-sayuran segala macam, kan ada banyak sampahnya nih. Sisa-sisanya kita ya. nggak masak, kita ngambil dari kebun. Ini kan aktivator intinya, indukan untuk mengurai, memecah segala macam dari bahan-bahan yang akan kita siapkan. Halo sahabat Arista, pada episode sebelumnya kita sudah mendemonstrasikan bagaimana cara membuat pupuk organik cair sebagai cairan aktivator dan juga pupuk organik cair untuk kebutuhan daun ya. Daun. Oke, pada episode kali ini kita akan membuat apa saja nih Pak Rahmat? Kita hari ini akan meneruskan kemarin daun, karena daunnya sudah, nanti kan kita juga ada buah-buahan nanti untuk tomat, untuk cabai, untuk terong, untuk mentimun. Itu biar gimana biar bisa bagus. Kita pakai buah-buahan juga. Buah-buahan ini buah-buahan busuk yang tidak terpakai, yang sudah dibuang, tidak dimanfaatkan. Di sini kita bisa manfaatkan. Nah mungkin kalau misalnya suka ke pasar ada buah-buahan yang busuk mungkin bisa dimintain, pasti dikasih daripada dibuang. Fermentasinya sama, pembuatannya sama, cuma kita bahannya saja yang beda. Kenapa kita ngambil buah? Karena kita akan merangsang untuk pembungaan dan pembuahan. Gitu. Kemarin kan daun, nitrogen, ini fosfor sama kalium. Ceritanya fosfor dan kalium itu banyak yang ada di buah-buahan. Begitu. Jadi akan lebih bagus untuk pertumbuhan buahnya ya? Buah dan bunga, seperti itu. Nanti pembuatan sama seperti kemarin, ini kita cacah sehalus mungkin. Bahan-bahannya sementara ini ada pir, ada pisang busuk, ada jeruk ya? Jeruk juga ini yang busuk. Ada labu siam juga. Ada labu siamnya juga ini yang busuk. Kita bisa manfaatkan ini semua. Baik, kita mulai saja Pak Sapei. Lumayan seperti itu. Kalau mau praktis teh, katanya boleh di blender, boleh. Oh, boleh nggak masalah. Di blender. Nggak apa-apa. Tapi karena kita kan di kebun, menggunakan apa yang ada ya. Apa aja yang ada, sumber daya yang ada, kita manfaatkan. Ini juga tidak masalah, langsung dicacah seperti ini. Yang pasti fermentasinya berjalan dengan baik. Gitu. Ini bahan makanan untuk mikroba, biasanya ini pisang-pisang nih yang bagus. Pisang yang busuk ini biasanya banyak dipakai. Ketimbang buah-buah yang lain. Justru pisang ya? Pisang dan pepaya yang bagus teh. Untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri dalam fermentasi. Dia ada unsur-unsur baiknya berarti ya. Betul. Untuk buah-buah tersebut. Ini juga ada labu siam, nanti untuk labu siam potong-potongnya seperti ini, tidak masalah. Jangan sungkan-sungkan atau ragu-ragu, kita potong kecil-kecil seperti ini. Kita masukkan ke dalam wadah. Kita bahan ini tadi kita timbang 1 kilo teh. Sekitar 1 kilo ya? Ya, kita kalau misalkan mau bikin banyak lagi ya kumulatifkan saja. Jadi ini 1 kilo. Terus air cucian berasnya? Tetap kemarin tetap ya, memang banyak sekali manfaat dari air cucian beras ini adalah bahan dasar dan bahan pokok. 1 liter. Air cucian beras 1 liter. Aktivator yang Teteh kemarin bikin. Ini kita sudah buat di episode pertama sebelumnya. Ini 3 ya, sekitar 3 tutup botol. 2, 3. Oh, ini nanti ada proses dengan tangan juga. Ya, boleh dihancurkan seperti juga itu. Dengan tangan ya. Karena kan kalau di perkotaan, di kota itu kan di blender. Kita pakai diacak seperti ini biar lebih hancur. Fermentasinya lebih cepat. Jangan lupa teh, kita masih membutuhkan air untuk memperbanyak kebutuhan
pupuk organik cairnya. Sekitar 1 liter ya berarti 1 liter ya? lagi. Diharapkan kita dengan air ini kita memperbanyak bahan yang akan kita produksi begitu. Jangan lupa jangan pakai air yang terkontaminasi. Oh, lebih baik air tanah ya atau air sumur. Tanah, air sumur, mata air bagus. Ya. Ini juga sama seperti yang daun ya, harus digerus dengan tangan. Iya, digerus dengan tangan, dilembutkan. Kalau bisa selembut mungkin. Karena tidak ada blender ya di sini, jadi kita manfaatkan yang ada saja. Manfaatkan yang ada, kita cacah selembut mungkin. Nanti setelah ini kan sudah lembut segala macam, kita buat seperti sampel saja. Nanti kalau misalkan ada waktu, ada tempat dan ada bahannya, bisa bikin seperti 10 liter, 5 liter tergantung kebutuhan. Iya, bisa disesuaikan dengan rasio yang tadi ya. Iya, dikumulatifkan saja kita bahan untuk satu-satu dulu. Ya. Gitu. Nah, kita tutup seperti ini. Ya. Harus kedap udara dan kedap cahaya. Oke, dan dia didiamkan 14 hari? 14 hari tetap 14 hari. Jadi nanti ini akan menjadi pupuk cair organik untuk kebutuhan buah ya, untuk pertumbuhan buah-buahan dan bunga ya. Bunga, buah. Ya, biasanya begitu. Nah ini kan kalau ditutup biasanya proses fermentasi menghasilkan gas ya. Betul. Berarti nanti harus kita lepas juga gasnya. Dilepas juga. Sekitar berapa hari tuh? Ya enggak seberapa hari. Kita yang penting gasnya terbuang saja. Gasnya terbuang biar nanti. Mungkin nanti kelihatan dia agak kembung ya. Biasanya kembung gitu. Jadi itu harus dilepaskan gasnya ya dulu. Sampai 14 hari. 14 hari begitu. Kita gampang bukanya tinggal dikit aja. Sedikit aja. Oh jangan sampai terbuka semua ya? Jangan terbuka semua, yang penting gasnya keluar. Nanti kalau tandanya sudah kempes ininya, kita tutup lagi. Diamkan sampai jadi. Setelah jadi, kita tuangkan ke penyaringan, disaring lagi ya. Nah itu tadi sudah kita demonstrasikan cara pembuatan pupuk organik cair untuk keperluan untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buah ya. Iya. Bisa menggunakan buah-buah yang sudah busuk, mungkin dari rumah yang sudah tidak kemakan, jangan dibuang, bisa digunakan untuk membuat pupuk organik cair ini, atau dari pasar mungkin yang ada buah-buahan busuk bisa diminta, mungkin dikasih ya. Lalu kita menggunakan lagi tadi cairan aktivator yang kita buat di episode sebelumnya, juga ada air cucian beras. Kita sebagai bahan dasar itu yang harus kita sediakan. Nah selanjutnya kita bisa bikin pupuk cair organik untuk apa lagi? Selanjutnya kita bikin bahan yang sudah siapkan, yaitu ini humus. Humus biasanya untuk menggemburkan tanah-tanah yang kurang subur. Kita manfaatkan humus atau sisa-sisa tanaman yang di bawah pohon. Kita manfaatkan untuk pembuatan kali ini untuk tanah ya, pupuk cairnya penggembur ya. tanah. Nah, seperti apa nih prosesnya? Pembuatannya sama kayak kemarin, kayak tadi juga. Bahan dasarnya tetap air cucian beras. Kita pasti sebagai ya, ini memang sebagai bahan kojo. utamanya. Kalau kojo itu apa ya, gulu atau maskotnya untuk episode kali ini. Kita ganti ini, maaf, tetap ukurannya kita 1 liter 1 saja. Liter ya. Sini boleh di atas meja. Ya. Ya pas. Iya. Kurang lebih 1 liter air cucian beras. 1 liter cucian beras, aktivator yang kita buat di awal, yang dari bahan dasarnya adalah tadi air cucian beras. 3 tutup botol 3 tutup botol. Kita standar saja. Dari pengalaman dari kami di sini, pembuatan ini cukup dengan 3 tutup botolnya. Sudah. Seperti ini. Ini kumulatifkan saja. Mau bikin 1 drum 200 liter, berarti bahannya juga disesuaikan. Ya. Selanjutnya. Selanjutnya masukkan humus. Ini humus yang sudah kita siapkan. Nah, buat teman-teman di rumah kalau mau cari humus tuh bisa kemana? Kalau enggak, kompos yang biasanya banyak di toko-toko nggak apa-apa. Menggunakan kompos yang dijual di toko-toko ya. Toko-toko. Humus kalau misalkan kita punya halaman, manfaatkan daun-daunnya itu disimpan. Yang sudah layu di tanah. Sudah layu di tanah, itu disimpan saja. Bisa ya digunakan untuk ini ya berarti ya. Kita masukkan ini
Ini bahannya tadi 1,5 kilo, ini setengahnya aja. Oke. Ini sekitar 1 kilo. Sekitar 1 kilo ya? Ya, ini 1 kilo. Ya. Oke. Nah, ini sudah bahannya seperti begini saja. Oh, ini aja ya? Lalu langsung nih ditutup? Ya, sudah. Oke. Ya. Air cucian beras, air normal, dan ini tutup seperti biasa. Nah, ini fermentasikan 14 hari. Oke, berarti kalau ini nanti tidak dijemur pun tidak ada masalah. Oh, tidak apa-apa terkena sinar matahari juga tidak masalah. Khusus untuk yang ini ya? Iya, karena nanti ini ada bakteri yang memerlukan matahari yang cukup begitu. Jadi memang ada kebutuhan hangatnya dia. Oke. Karena kan kita ngambil dari luar ini kita. Jadi memang pupuk cair yang menggunakan humus ini baiknya dijemur justru. Ada sinar matahari. Ada sinar mataharinya ya? Ada terkena sinar matahari yang sekitar maksimal jam 9 atau sorenya nanti jam 3 ke bawah, ke jam 4. Oke, sahabat Arista, barusan sudah didemonstrasikan pembuatan pupuk organik cair untuk keperluan pertumbuhan bunga dan buah dan juga penggemuran tanah. Ternyata bahan-bahannya sangat simpel dan bisa ditemukan di sekeliling kita ya. Jadi seharusnya bisa langsung dipraktekkan di rumah masing-masing. Dan kalau dilihat dari bahan-bahannya juga sangat ramah lingkungan pastinya dan baik juga untuk lingkungan karena menggunakan bahan-bahan waste dan sampah yang sudah tidak terpakai bisa kita daur ulang untuk sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, tidak berhenti di pembuatan pupuk saja, tapi pada episode selanjutnya kita akan mendemonstrasikan cara pembuatan pestisida yang tentunya bahan-bahannya bisa ditemukan di rumah juga ya. Betul. Nah, kalau teman-teman penasaran seperti apa, jangan lupa subscribe ke channel ini biar bisa ngikutin terus. Jangan lupa like, komen, dan share video ini biar kita semua bisa belajar bersama. Tetap semangat, salam organik.